Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gradens, perkenalkan saya Fania Salsabila dan saya di sini sedang bersama Bapak Ketua Kompetensi Keahlian Animasi dengan Pak Diarko. Nah, dengan Pak Diarko. Jadi langsung saja kita ke pertanyaannya ya. Bagaimana cara Bapak menyeimbangkan antara ketegasan dalam pengambilan keputusan dan empati terhadap anggota tim? Ketegasan dengan empati. Ya, dalam pengambilan keputusan. Empati itu sesuatu yang melihat orang lain dalam misalnya kesusahan, kita menolong, itu kan empati ya. Tapi bagaimana juga harus tegas gitu ya. Jadi memang antara empati dan tegas itu dua sisi yang bertolak belakang. Tapi memang harus ada jalan tengah. Jalan tengah. Bukan berarti tegas itu tidak empati. Ya kan? Ketika kata kesepakatan sudah dilakukan, ya, sepakat itu kan membangun kesepakatan kan berarti ada sebuah musyawarah dulu. Dan harus di diselaraskan. Kesepakatan itu kan menjadi dilakukan oleh si pembuat semua dan berlaku untuk umum. Ketika orang yang tidak melakukan apa yang sudah disepakati, apakah terus artinya yang tidak sesuai dengan kesepakatan, artinya orang yang sudah harus ikut kesepakatan itu terus ada pelanggaran gitu, kan berarti ada punishment atau ada konsekuensi. Apakah itu bukan empati? Ya justru itu empati. Karena apa? Ketika tidak sesuai dengan role-nya, terus ada pembiaran, itu justru bukan empati. Sehingga mereka akan salah jalur. Kan betul? Nah, ketika salah jalur itu berarti kita tidak memberikan pertolongan pada anak ini atau orang ini. Berarti memang justru ketegasan role yang sudah dibuat bersama-sama itu justru itu sebenarnya empati. Mungkin langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik, jadi seberapa penting integritas dalam kepemimpinan dan bagaimana cara menjaganya dalam tekanan sosial? Integritas ya. Kata integritas itu kan sesuatu ya, kita membangun integritas ya, integritas. Pertanyaannya bagaimana apa? Bagaimana cara menjaganya dalam tekanan sosial? Ada tekanan sosial, terus bagaimana integritas itu ditegakkan, tetap ditegakkan, integritas harus kokoh gitu ya. Begini Mbak, seorang yang ikut dalam sebuah kelompok sosial, organisasi atau apapun ya. Orang itu kan berarti sebuah pilihan ya. Sebuah pilihan untuk masuk ke dalam sebuah organisasi. Artinya bahwa kepentingan umum harus lebih didahulukan daripada kepentingan pribadi. Ketika ada tekanan sosial yang membuat orang itu jadi bengkok, tidak mau ke sana integritasnya. Nah, itu berarti lagi-lagi ya kepentingan umumnya dia ya belum masuk ya. Maka dari itu dalam sebuah konsep organisasi yang prinsip yang perlu dipegang ya jangan mencari sesuatu dari organisasi itu, tapi hidupilah organisasi itu. Ketika menghidupi organisasi, maka kepentingan pribadinya akan di nomor sekian. Tapi jangan terus kepentingan pribadi hilang, enggak. Pada
hal tertentu dia harus mampu kepentingan pribadi harus juga ada gitu. Tapi pada waktu tertentu yang memang dibutuhkan untuk kepentingan bersama, ya kepentingan bersama gitu. Jadi memang harus jalan tengah lah begitu. Lalu bagaimana cara mengelola konflik dalam tim agar tidak mengganggu produktivitas dan tetap menjaga keharmonisan dalam sebuah tim, Pak? Kalau Pak Diarko lebih banyak bagaimana membangun budaya dialektika. Bagaimana, Pak? Budaya dialektika. Jadi selama ini konflik yang terjadi itu paling banyak itu karena miskomunikasi. Iya, sering sekali terjadi. Sering, ya kan? Pak. Makanya bagaimana supaya konflik itu tidak berlarut-larut, maka sering-seringlah dilakukan dialog, sharing di organisasi komunitas itu satu-satu ngobrol, kita mendengarkan dan sebagainya. Itu penting banget. Itu akan mengurangi konflik ya. Nah, kalau sudah terjadi konflik, ya segera damaikan. Bagaimana cara mendamaikan? Ya duduk permasalahannya apa, diajak ngobrol dengan kepala dingin tentu saja, kan gitu ya. Simpelnya gitu, paling simpel, dan itu sering dilakukan. Mungkin lanjut, Pak. Ya. Apa nilai utama yang harus dimiliki seorang pemimpin dan bagaimana Anda menerapkannya dalam praktik sehari-hari? Iya. Kalau saya mengatakan nilai utama sebagai seorang pemimpin adalah harus memiliki sila. Ini bukan Pancasila, tapi sila. Sila itu tata susila, perilaku dulu. Bagaimana seorang pemimpin akan menjadi contoh yang baik kalau silanya, tata susilanya tidak dilakukan. Seperti contoh, saya dalam posisi seperti ini pun tetap wajib menjalankan sila yang saya yakini. Bahkan saya dalam beberapa minggu ini sedang mengambil 8 sila, Pak. Apa saja itu, Pak? Nah, 8 sila atau yang disebut dengan atasila. Jadi setiap hari saya mencoba berlatih tidak melakukan pembunuhan terhadap makhluk apapun. Itu termasuk semut, makhluk apapun kecil itu ya, satu sila pertama. Sila kedua, menghindari yang namanya mengambil barang sekecil apapun milik orang lain. Itu sila kedua. Sila ketiga, tidak melakukan hubungan seks yang menyimpang dan sebagainya, hubungan seks yang melanggar tata aturan. Lalu dengan yang sudah punya istri ya nggak masalah, tapi yang lain kan jangan sampai kan gitu. Kemudian berikutnya tidak berkata salah itu ya mencoba menghindari omongan kasar, omongan bohong, omongan menfitnah, omongan yang tidak pada waktunya. Dan omongan itu sekarang masuk ke dalam jari-jari lewat HP, itu kan omongan juga. Itu hindari. Dan minum-minuman yang atau yang membuat candu itu saya menghindari. Kemudian makan di luar jam tengah siang gitu. Ya, bahkan sampai menghindari untuk mendengarkan musik yang terlalu membuat kecandu itu, candu itu enggak. Dan yang terakhir, hidup atau di tempat yang mewah, tidak terlalu mewah, sederhana begitu. Itu sedang saya jalani. Itu dalam rangka apa? Melatih tata susila. Ya. Kalau itu menjadi landasannya, gitu, kemudian sebagai seorang pemimpin harus memiliki apa setelah sila? Ya kesadaran diri. Nah, bagaimana membangun kesadaran diri supaya menjadi sadar, perhatian penuh, ya meditasi. Kemudian seorang pemimpin harus memiliki kebijaksanaan.
Jadi kalau boleh saya poin penting, sila, samadhi, dan kebijaksanaan atau panya. 3 hal itu syarat menjadi pemimpin. Mungkin itu cara pandang saya ya. Bagaimana saya menjadi seorang pemimpin ya harus memiliki 3 hal itu gitu. Itu, Mbak. Terima kasih sekali atas umpan balik dari Pak Diarko. Dari saya cukup sekian, mungkin dari Pak Diarko ada tambahan lain atau jika tidak akan saya langsung tutup. Cukup. Ya. Nanti nggak terlalu panjang. Baik, maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan, maaf menyela waktunya. Mungkin cukup sekian dari saya dan Pak Diarko. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.